Salah satu hal yang menyebabkan sholat seseorang tidak sah adalah adanya pada seseorang itu hadas ataupun najis. Maka kedua perkara ini tidak terlepas pada diri kita seseorang. Karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas perbedaan antara hadas dan najis. Yang pertama, najis. Najis itu ada 6 macam. Yang pertama yang termasuk dalam najis adalah bangkai. Setiap bangkai adalah najis. Yang kedua, kencing. Yang ketiga, kotoran, baik kotoran manusia ataupun kotoran binatang. Yang keempat, darah. Yang kelima, nanah. Dan yang keenam adalah muntah. Maka bila seseorang kena tubuhnya atau kena pakaiannya dengan 6 yang telah disebutkan ini, maka kewajiban baginya untuk membersihkan atau menyucikan najis tersebut. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Salah satu hal yang menyebabkan sholat seseorang tidak sah adalah adanya pada seseorang itu hadas ataupun najis. Maka kedua perkara ini tidak terlepas pada diri kita seseorang. Karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas perbedaan antara hadas dan najis. Yang pertama, najis. Najis itu ada 6 macam. Yang pertama yang termasuk dalam najis adalah bangkai. Setiap bangkai adalah najis. Yang kedua, kencing. Yang ketiga, kotoran, baik kotoran manusia ataupun kotoran binatang. Yang keempat, darah. Yang kelima, nanah. Dan yang keenam adalah muntah. Maka bila seseorang kena tubuhnya atau kena pakaiannya dengan 6 yang telah disebutkan ini, maka kewajiban baginya untuk membersihkan atau menyucikan najis tersebut. Kemudian yang kedua adalah hadas. Hadas itu terbagi dalam 2 model. Hadas terbagi dalam 2 model. Yang pertama, hadas kecil. Yang dikatakan dengan hadas kecil adalah ketika kita tidak ada wudu, maka di sini disebut dengan hadas kecil. Tak kala seseorang tidak ada wudu, maka orang itu disebut berhadas kecil. Maka bila sudah seseorang berhadas kecil, ingin dia melaksanakan sembahyang, maka kewajiban di atasnya adalah melaksanakan wudu. Penyebab datang hadas kecil itu banyak sebenarnya. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita sebut 2 saja. Yang pertama, sebab keluar sesuatu daripada 2 jalan. Terkencing kita, ataupun keluar kotoran, ataupun keluar angin, semacam kentut, menyebabkan seseorang datang hadas kecil. Yang kedua, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan dengan tidak ada lapik. Ini menyebabkan seseorang datang hadas kecil. Itu hadas kecil. Yang kedua, dalam pembahasan hadas itu ada hadas besar. Yang dikatakan hadas besar adalah hadas yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan mandi. Bila datang hadas tersebut, maka kewajiban bagi seseorang itu melaksanakan mandi. Penyebab hadas besar pada laki-laki itu ada 2. Yang pertama, karena inzal mani. Pengertian daripada inzal mani adalah keluar mani, baik keluarnya secara sengaja ataupun keluarnya tidak sengaja dalam keadaan bermimpi keluar mani, maka kewajiban bagi orang tersebut melaksanakan mandi. Kemudian karena bertemu 2 khitan, karena melakukan hubungan badan baik sengaja ataupun tidak, pokoknya atas nama bertemu 2 khitan, maka kewajiban di atas orangnya untuk melakukan mandi walaupun tidak keluar mani. Itu pada laki-laki. Sedangkan pada perempuan itu ada 5 yang menyebabkan wajib mandi atau yang menyebabkan hadas besar. Yang pertama karena inzal mani, yang kedua karena bertemu 2 khitan, yang ketiga karena melahirkan wiladah.
Karena melahirkan wajib bagi perempuan itu melaksanakan mandi. Yang keempat karena adanya darah haid, dan yang kelima karena adanya darah nifas. Maka bila perempuan sudah selesai daripada hadas nifas, sudah selesai daripada haid, dan sudah selesai daripada yang telah disebutkan tadi, maka kewajiban baginya untuk melaksanakan mandi. Dan untuk cara mandinya, dua yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, meniat ketika memandi hadas besar. Yang kedua adalah mengalirkan air kepada seluruh tubuh orang tersebut. Cara mandi, yang pertama, kita niat tak kala air kita tumpahkan pada badan kita, di situ kita berniat, sahaja aku mengangkat hadas besar, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Mungkin cuma ini saja ilmu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kita bermunajat kepada Allah, semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang kita dengarkan, dan jangan lupa bantu kami dalam mengembangkan dakwah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.